Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat surat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون.
Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor berapa? Ayat nomor 18. Berarti malam hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-19. Kalau ayat yang ke-18 membahas tentang illiyun, tentang illiyin, maka ayat yang ke-19 ini masih membahas tentang illiyin. Allah Azza wa Jalla menggunakan redaksi pertanyaan. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Redaksi ayat ini mirip seperti ketika Allah membicarakan tentang sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Terus wama adraka ma sijjin, yaitu di ayat ke-7 dan ayat ke-8 dari surat Al-Mutaffifin. Di sana pakai redaksi pertanyaan, di sini juga pakai redaksi pertanyaan. Penggunaan redaksi pertanyaan ini ada maksud dan tujuannya. Ketika kita bahas, kita baca-baca kitab tafsir, dari kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama klasik sampai yang ditulis oleh ulama kontemporer, maka bisa disimpulkan di antara maksud dan tujuan Allah Azza wa Jalla menggunakan redaksi pertanyaan adalah 4 tujuan. Berapa? 4 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan gambaran tentang kemuliaan. Untuk memberikan gambaran tentang apa? Kemuliaan. Jadi pertanyaan itu salah satu tujuannya adalah untuk menggambarkan bahwa yang ditanyakan itu sesuatu yang sangat mulia. Betapa tingginya illiyun tersebut. Betapa mulianya illiyun tersebut. Tinggi lokasinya, mulia isinya, dan sangat istimewa ganjaran yang Allah persiapkan untuk manusia-manusia yang amalannya ditulis di dalam kitab illiyun. Lokasinya tinggi, masih ingat? Di mana lokasinya? Di langit yang ke-7. Isinya mulia. Kenapa isinya mulia? Karena isinya adalah catatan amal-amal kebajikan. Salat kita ditulis di situ, puasa kita ditulis di situ, sedekah kita ditulis di situ, baca Quran kita ditulis di situ, birrul walidain kita ditulis di situ. Kepedulian suami kepada istrinya, kepedulian orang tua kepada anak-anaknya, kebaikan seorang muslim kepada tetangganya. Hal-hal yang mulia-mulia ditulis di dalam kitab illiyyin. Ganjaran yang dipersiapkan untuk manusia yang catatan amalannya di dalam kitab illiyyin juga sangat istimewa. Sesuai dengan keistimewaan amalan mereka. Makanya namanya illiyun.
Illiyun itu artinya sesuatu yang tinggi. Kenapa mereka diganjar dengan sesuatu yang tinggi? Karena ketika di dunia semangat mereka tinggi. Semangat untuk apa? Semangat untuk beribadah. Semangat untuk beramal. Bahkan belum azan sudah berangkat kemana? Masjid. Kalau yang semangatnya rendah berarti gimana? Nunggu bubar. Orang kok nunggu komatok. Orang mangkat masjid. Itu semangatnya apa? Rendah. Kalau orang yang semangatnya rendah, kapan ngajine? Mien wis tau khatam. Mien wis tau khatam. Kapan? Pas TPQ. Wis syukuran, wis rampung khatam, ya wis. Habis itu enggak pernah baca Quran lagi. Itu yang semangatnya apa? Rendah. Yang semangatnya tinggi, dia berusaha untuk terus baca Quran. Minimal khatam sebulan sekali. Orang-orang yang semangat beramalnya tinggi, maka dia akan diganjar dengan sesuatu yang tinggi di atas langit yang 7. Di sebuah tempat namanya Illiyun. Maka nanti Allah Azza wa Jalla akan memanggil penghuni surga. Wanudu. Dan penghuni surga itu akan dipanggil. Antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang kalian rasakan ini, yang kalian nikmati hari ini adalah sebagai ganjaran atas apa yang dahulu kalian kerjakan ketika di dunia. Jadi capeknya kita di dunia itu sia-sia atau tidak? Jungkir baliknya kita, jatuh bangunnya kita untuk beramal saat di dunia ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang istimewa. Berarti sebaliknya. Berarti apa? Sebaliknya. Orang yang malas beramal ketika di dunianya juga akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan ganjaran yang cocok dengan kemalasan dia. Kalau yang semangatnya tinggi, cocoknya tempatnya di atas. Kalau yang nggak punya semangat sama sekali, cocoknya di mana? Di bawah. Apa namanya? Sijil. Tempat yang rendah, yang sempit, yang gelap. Kalau Illiyin, tempat yang tinggi, yang luas. Berarti tinggal kita milih. Kita tinggal milih. Mau ditulis catatan amalannya di mana? Illiyin, atau akan dicatat di Sijjin. Ini yang pertama. Apa tujuannya redaksi pertanyaan? Untuk menjelaskan kemuliaan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa satu-satunya yang mengetahui hakikat Illiyin adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Untuk menjelaskan
bahwa satu-satunya yang tahu hakikat nopo illiyin adalah Allah. Coba jenengan perhatikan, wama adraka. Ka itu artinya engkau. Tahukah engkau apa itu illiyin? Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kalau ndak dikasih tahu sama Allah, ndak tahu. Bayangkan, manusia paling mulia di muka bumi sinten? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dekat sama Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dicintai sama Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW itu manusia yang paling segalanya. Paling mulia, paling istimewa, paling dekat, paling soleh, paling baik. Itu saja, kalau nggak dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla, apa itu illiyin, beliau tidak tahu. Kenapa Ustadz? Karena illiyin itu termasuk hal ghaib. Ghaib siapa? Ada tapi tidak kelihatan. Jadi bukan tidak ada, bukan. Ghaib itu sesuatu yang ada tapi nggak kelihatan. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hal gaib. Napa? Sebagian. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jin? Surat apa? Al-Jin. Ayat 26 sampai 27. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang tahu hal gaib. Dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada siapapun. Surat apa? Al-Jin. Ayat berapa? Ayat 26. Ayat 27 kelanjutannya illa man irtada min rasul. Allah tidak ngasih tahu hal gaib kepada siapapun kecuali rasul-rasul yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun yang dikasih tahukan kepada Nabi SAW. Dengan yang tidak dikasih tahukan kepada Nabi, lebih banyak yang mana? Yang dikasih tahukan atau yang tidak dikasih tahukan? Yang tidak dikasih tahukan lebih banyak. Apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala? Walakinnaha juz'iyatun qalilatun bin nisbati ila ilmihi ta'ala. Hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ilmunya Allah itu sedikit. Satu-satunya yang tahu hal gaib secara mutlak dan sempurna cuma sinten? Cuma Allah. Makanya jangan percaya dukun. Wis ngaji sih meng dukun. Percaya maning. Ngisin-ngisinaken. Jangan malu-maluin. Udah ngaji masa masih percaya dukun. Ustaz, anakku keseleo. Loh, gue sih beda maning. Dukun pijet gue. Bukan itu maksud dukun. Bukan itu maksud saya dukun. Dukun pijet, dukun apa mening? Dukun bayi sih ngono. Ya.
Bukan itu maksud saya. Dukun itu loh yang tahu, katanya tahu di mana kamu besok nasibnya kayak apa. Ya. Meramal nopo? Meramal nasib. Rizkimu besok lancar. Kemudian apa namanya itu? Cinta itu apa namanya? Apa? Yang ada di itu loh, ramalan bintang apa namanya? Asmara. Asmaramu kayak gini. Itu berbicara tentang hal gaib. Yang tahu cuma sinten? Cuma Allah. Ya sekarang Ustadz ilmu kedokteran sudah bisa pakai apa? USG. Sudah pakai USG. Tahu isi dari apa? Perut ibu. Berarti kedokteran sudah mulai mengetahui hal gaib, gitu? Enggak. Pertama, USG bisa salah enggak? Bisa. Bisa salah. Kata dokter, wah ini anaknya lanang keton. Jenengan sudah beli baju laki-laki, celanane, kaosnya. Sudah laki-laki. Begitu ceprot lahir wadon. Mungkin? Mungkin. Atau sebaliknya. USG pun itu cuma prediksi. Itu pun gak bisa sedetil-detilnya, gak bisa. Apa USG bisa menampakkan engkau rambutnya kriwil atau lurus, nanti hidungnya mancung atau ndak mancung, nanti kulitnya putih atau hitam, ndak bisa. Yang tahu hal gaib secara mutlak dan detil cuma sinten? Allah. Maka Rasulullah SAW dan kita umatnya dididik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Untuk menjelaskan bahwa illiyun yang tahu detilnya cuma sinten? Allah. Maka gak usah jelimet bahas illiyun secara detil. Bukunya sih warnanya apa, garisnya kayak ngapa, gak usah. Kemudian covernya warnanya apa, gak usah. Itu gak dijelaskan sama Allah Azza wa Jalla. Kita cuma dikasih tahu illiyun itu buku yang tempat atau lokasinya nopo tinggi, di dalamnya tertulis amal-amal kebajikan seorang mukmin. Sudah stop sampai di situ aja. Sisanya itu hal gaib. Dah, ini yang keberapa ini? Kedua. Coba diulangi yang pertama apa? Untuk menjelaskan tentang apa? Gambaran kemuliaan. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa satu-satunya yang mengetahui illiyin, hakikat illiyin itu sinten? Allah. Hakikat ya, kalau sudah bicara hakikat berarti detil. Ya, kalau yang tadi kita sebutkan itu enggak detil. Ya, Allah jelaskan oh tempatnya di langit 7, isinya adalah ini. Itu enggak detil. Ya. Tapi yang dimaksud yang tahu hakikat illiyin secara detil itu cuma sinten? Allah. Yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa ilmu merupakan karunia dari Allah. Untuk menjelaskan bahwa nopo ilmu adalah karunia dari Allah. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau siapa engkau? Rasulullah SAW. Apa itu illiyun? Rasulullah SAW kata para ulama tafsir, beliau tidak mengetahui apa itu illiyun kecuali kapan?
setelah dikasih tahu sama Allah. Berarti pengetahuan Nabi Muhammad SAW tentang Illiyun itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kalau kita punya ilmu, karunia dari Allah atau tidak? Karunia dari Allah. Saya tanya sama jenengan, apa semua yang hadir di sini majelis ilmu? Ini kan majelis ilmu. Apa semua yang hadir di sini paham dengan ilmu yang disampaikan di sini? Wis KGB. Kalau jenengan disuruh ngulang. Disuruh apa? Ngulang. Pengajian yang jenengan dengar mulai dari ba'da maghrib sampai menjelang isya tadi. Kon baleni. Bisa? Enggak. Pirang persen? Saya minta jenengan ngulanginya ba'da isya. Orang esuk, orang ngemben ora, ba'da isya nembe. Banyak di antara kita kesulitan. Mungkin ada yang bisa mengulang, mungkin 80%, ada yang 70%, ada yang 50%. 80, 70, 50 itu karunia. Ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 0. Oh ya aja 0 lah. Iya Ustaz, mulai awal nganti bubar apa? Turu Ustaz. Itu karunia dari Allah. Kita bisa punya ilmu itu karunia. Kita bisa datang ke sini itu karunia. Setelah kita sampai di sini kita mau dengerin itu karunia. Kita dengerin terus paham itu karunia. Karena ilmu yang kita dapatkan itu karunia, maka harus disyukuri. Syukurnya pripun? Diamalkan. Ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan. Contoh, orang yang akan mendapat derajat Illiyun adalah orang-orang yang semangat ibadahnya nopo? Tinggi. Ilmu bukan? Mengamalkannya bagaimana? Setelah ini semangatnya yang tinggi dalam beribadah. Itu namanya mengamalkan ilmu. Kita syukuri. Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, kami akan tambah. Berarti orang yang mengamalkan ilmunya, besok-besok sama Allah ilmunya akan ditambah. Apa kata Imam Syafi'i? Laisa la ilmu ma hufidh wa innamal ilmu ma nafa'. Orang itu dianggap ulama bukan dari banyaknya hafalan dia. Tapi orang dianggap sebagai ulama sejauh mana ilmu yang dia miliki bermanfaat. Untuk tahu ilmu kita bermanfaat atau tidak bagaimana? Diamalkan atau tidak? Itu untuk tahu, ngecek ilmu kita bermanfaat atau tidak. Ilmunya akeh tapi ra tahu salat. Ilmunya banyak tapi nggak pernah ke masjid. Bermanfaat atau tidak? Ilmunya bermanfaat tapi menelantarkan istri dan anaknya. Bermanfaat? Enggak. Berarti orang ngesuk orang ngaji baik ya? Bukan. Kita perbaiki diri kita. Jadi ilmu kita pelajari untuk kita amalkan, bukan untuk banggaan. Bukan untuk kita sombongkan. Oh, anakku wis apal
30 juz. Ramane pirang juz? Juz 30 be urung. Anaknya sudah 30 juz, bapaknya juz 30 belum. Anak kita motivasi untuk menghafal Al-Quran. Bukan untuk kita sombongkan. Bukan untuk kita bangga-banggakan. Di mana-mana kita omongkan anakku wis khatam, anakku wis khatam. Sudah hafid. Kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran bukan untuk disombongkan. Tapi untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk dijadikan tuntunan hidup. Itu tujuannya kita belajar. Dah, ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang terakhir. Apa manfaat adanya redaksi pertanyaan? Untuk menjelaskan pentingnya metode tanya jawab dalam pembelajaran. Apa yang keempat? Untuk menjelaskan pentingnya metode tanya jawab dalam apa? Pembelajaran. Kalau jenengan perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang pakai redaksi pertanyaan banyak sekali. Bukan hanya ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang diawali dengan redaksi pertanyaan banyak sekali. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengawali beberapa ayat dengan pertanyaan, banyak ayat dengan pertanyaan? Kenapa Rasulullah SAW mengawali banyak hadisnya dengan pertanyaan? Itu adalah metode yang sangat manjur dalam pembelajaran. Jangan tahu, orang yang hadir pengajian, orang yang masuk kelas, apa mesti fokus? Sikebe, jenengan apa mesti fokus? Saat jenengan hadir pengajian, kadang-kadang pikirannya kemana-mana enggak? Kadang-kadang. Berarti jarang ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana caranya supaya yang pikirannya lagi piknik kemana-mana itu kembali lagi ke Masjid Agung Darussalam? Gimana caranya? Ditakoni. Makanya kalau jangan perhatikan, saya kan bolak-balik nanya, apa tadi yang pertama? Ya, pikiran wis Arab mengendi gue balik maning kan? Apa tadi yang kedua? Apa tadi yang ketiga? Apa tadi yang keempat? Jadi jenengan nek ngaji bolak-balik ditanya. Aja ngerusulak. Itu menguntungkan siapa? Ustadznya apa jamaah? Jamaah. Ustadznya orang untung berarti. Ustadznya juga untung. Apa untungnya? Bisa ngaso. Ngaso boleh apa? Boleh ngomong. Nah ngomong terus kan keselak. Ya. Ada saatnya Ustadz itu butuh istirahat ngomongnya sambil nunggu apa? Jawaban. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menggunakan redaksi pertanyaan di dalam ayat ke-19 ini. Banyak tujuannya, kita bahas berapa tujuan? 4. Apa yang pertama? Bok, tanya jawab Bok. Apa yang pertama? Menjelaskan gambaran tentang kemuliaan. Yang kedua, menjelaskan bahwa yang tahu hal gaib, yang tahu tentang hakikat iliyin cuma sinten? Allah. Yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa ilmu adalah karunia dari Allah. Yang keempat, untuk menjelaskan pentingnya metode tanya jawab dalam pembelajaran. Ini materi pengajian kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada jamaah yang kemarin ikut berpartisipasi dalam acara
kerja bakti pengecoran bangunan pondok, yang telah mengorbankan tenaganya, yang telah mengorbankan hartanya, yang telah mengorbankan waktunya. Semoga itu semua menjadi amal jariah buat kita semua. Allahumma amin. Kapok mboten? Kapok mboten? Mboten temenan gitu ya. Karena pengumuman maning teka loh. Insyaallah ya, yang kemarin belum sempat datang masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.